Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Ada dari KPU kan, dari KPU pusat dan KPU daerah kan, mereka menutup ada 11 item. Itu sebenarnya kita pertanyakan, kenapa 11 item itu harus ditutup? Mana uji konsekuensinya? Karena sebenarnya itu bukan informasi yang dikecualikan, bukan informasi pribadi itu. Apa aja Pak yang ditutup Pak beberapa? Ada misalnya adalah nomor mahasiswa. Padahal kan nomor mahasiswa itu ngapain juga ditutup, ya kan? Kemudian lahirnya di kota mana itu juga ditutup. Kemudian tanda tangan dari pengesah juga ditutup. Nomor mahasiswanya ditutup, nomor ijazah. Kan nggak penting. Oke lah kalau misalnya itu tanggal lahir yang bersangkutan, itu masih masuk akal karena itu data pribadi. Tapi yang lain sih sebenarnya enggak. Jadi itu kita pertanyakan juga, Mbak. Akan Bapak permasalahkan juga Pak ini ke KPU, Pak? Oh iya, uji konsekuensi itu ada uji konsekuensi namanya. Uji konsekuensi yang kita permasalahkan. Berarti langkah ke depan Bapak akan lakukan uji konsekuensi tadi dan menagih dari 6 institusi lainnya itu ya Pak ya? Dan menagih yang belum. Oke. Ada tenggat waktu gitu Pak yang Bapak sampaikan ke institusi itu Pak? Gini, tenggat waktunya kalau mereka menolak ya kita sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat. Kayak kemarin kan Andri Arsip Nasional kan kita ajak sidang. Kita ajak bersidang dan nanti akan putusannya, belum ada putusan, nanti akan ada proses mediasi. Bisa kayak semacam dituntut begitu ya Pak ya, untuk membuka gitu ya Pak ya? Iya, ini semua demi publik, demi supaya masyarakat tahu. Siap. Tujuannya adalah membuat masyarakat tahu, karena ini hak publik ya, right to know. Publik itu supaya mereka mengetahui bahwa ada ijazah yang dipakai oleh seorang pejabat publik ya, sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan bentuknya seperti apa. Nah, itulah makanya gunanya kita mengejar, dan ini baru 2 Mbak yang kita dapatkan dari 8. Baru 2 dari KPU DKI. Satu lagi dari mana Pak? Satu, sama KPU pusat itu baru 1. KPU pusat harusnya ada 2. Oke. Dan sejauh ini yang dibandingkan seperti apa Pak kalau dari 2 institusi itu Pak? Kalau dari 2 itu ijazahnya sih similar ya, agak mirip gitu. Teman kan pengesahannya kan beda-beda. Nah, pengesahan ini kan lembar legislasinya itu kan nanti juga kita tes, kita uji juga. Apakah pada tahun yang bersangkutan itu si legislatornya si legalisatornya, orang yang mengesahkan itu sudah menjabat atau belum? Itu kan kita cek juga. Jadi ini semua jelas ada gunanya, sangat berguna untuk memberikan hak kepada masyarakat supaya mereka tahu ijazah dari seorang pejabat publik. Nah, ini dibandingkan juga dengan yang waktu itu pernah diajukan ke Polda Pak, yang fotokopian yang kita pernah ngobrol itu Pak. Betul, makanya Mbak, saya bisa pastikan ijazah yang dikumpulkan oleh Jokowi ini 99,9% palsu. Karena ijazah itu sudah ada pada kata teliti pada saat kami membuat buku itu. Ijazah yang dikumpulkan di semua tempat titik ini sementara adalah ijazah yang memang berbeda dengan ijazah-ijazah milik teman-teman yang lain. Kan saya sering katakan tuh ada 3 ijazah pembanding. Nomor 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 miliknya Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih. Itu semua sama kalau yang 3 itu. 3 itu identik plus sama. Logonya, tulisannya sama. Nah, punyanya Joko Widodo 1120 ini beda. Logonya meleset, A-nya agak geser, Z-nya terlalu turun gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang kemudian saya sebut waktu A-nya mencotot.